Assalamualaikum, bertemu lagi dengan English 7 class. Okay, hello, how are you today? I hope you will great today. Masih bersama Still with Miss Rita. You can find me at Bulan Bersinar YouTube channel, and don't forget to subscribe, like, and share. Thank you a lot for you to do this. Oke, anak-anak yang saya cintai, sebelum kita memulai pelajaran, kita awali dengan bacaan basmalah. Let's close our lesson today by reading basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, next. Sebelum mengetahui slide selanjutnya, untuk pelajaran hari ini, kita harus mengetahui kompetensi dasarnya. Apa kompetensi dasarnya? 3.4 mengidentifikasi fungsi sosial struktur tes dan unsur kebahasaan teks. Interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait nama dan jumlah binatang, benda, dan bangunan publik yang dekat dengan kehidupan peserta didik sehari-hari sesuai dengan konteks penggunaannya. Perhatikan unsur kebahasaan dan kosakata terkait artikel a dan the, plural, and singular. Oke. Next, this is my word. Kali ini kita mempelajari chapter 4. This is my word, ya. Bab 4, G. Seputar apa? In this chapter, we will learn to state things, animal, and public place around us. Kita mempelajari beberapa benda yang ada di sekitar kita, ada juga binatang, public place, ya. Tapi sekarang kalian hanya mengetahui tentang benda-benda yang ada di sekitar kita. Oke, next. Selanjutnya, things in the classroom. Apa saja things in the classroom? Observing and asking question. We will learn to say the names of the things in the classroom. Kita mempelajari beberapa nama benda yang ada di kelas. Here are what we will do. First, we will listen to our teacher say the names of the things in the classroom. Then we will repeat the words after the teacher one by one. Pertama, kita mendengarkan apa yang guru bicarakan, apa yang guru katakan, nama-nama benda yang ada di kelas. Kemudian we will repeat. Repeat itu kalian mengulang apa yang guru katakan. Satu per satu. We will say the words loudly, clearly, and correctly. Jangan lupa katakan yang keras, jelas, dan benar. Oke, next. Ini adalah beberapa benda yang ada di kelas. Things in classroom. Ini benda-benda umum ya. Oke, dengarkan, listen, and repeat after me. A globe. A globe. A clock. A clock. A picture. A picture. An air conditioner. An air conditioner. A door. A door. A window. Window. A cupboard. Cupboard. A board. A board. A book. A book. A table. A table. A wall. A wall. A desk. A desk. A chair. A chair. A floor. A floor. Sudah repeat after me. Oke, next. Kalian pelajari ini adalah benda-benda, nama-nama benda dalam bahasa Inggris yang ada di kelas kamu. Ini a globe, sebuah globe, a clock, sebuah jam, a picture, sebuah gambar.
An air conditioner, sebuah AC. A door, sebuah pintu. A window, sebuah jendela. A wall, sebuah dinding. A book, sebuah buku. A table, sebuah meja. A desk, sebuah meja. A chair, sebuah kursi. A floor, sebuah lantai. Kalau ada artikel e di depan, maka kita artikan adalah sebuah. Ada dua ya artikelnya, ada e dan en. E dan en, apa bedanya? Kok cuma en air conditioner yang pakai en, semuanya pakai e? Simak penjelasan berikut. Perbedaan artikel e dan en. Dalam bahasa Inggris ada istilah indefinite article yang digunakan sebelum noun atau kata benda, atau sebelum adjektif kata sifat yang menerangkan kata benda atau yaitu a dan en. Kalau bahasa Indonesianya kita sebut dengan artikel. Artikel ini ya. Kalau bahasa Inggris indefinite article ini biasanya e atau en ini artinya adalah sebuah ya. Misalnya kan sebelum kata benda ya a book ya, sebelum kata benda buku kan kata benda a book. Ada lagi unconditioner, an air conditioner itu ya tadi ya, an air conditioner, sebuah AC. A book, sebuah buku ya. Ini adalah penjelasannya. Differences of article a and en. Kalau artikel e ini konsonan, en itu vokal. Ini peraturan dasarnya dulu, kalian baca. Gunakan e jika diawali dengan bunyi konsonan, ya. Sementara en digunakan jika katanya diawali bunyi vokal. Ini kalau a itu konsonan, en itu vokal. Apa itu konsonan? Konsonan itu selain a, i, u, e, o. Kalau vokal a, i, u, e, o kan huruf vokal. Ya. Ini contohnya. A book, sebuah buku. Buku dalam bahasa Inggris adalah book. Ya, awalnya adalah konsonan huruf B. Nah, berarti kita pakai e. Yang kedua adalah an apple, artinya adalah sebuah apel. Mengapa kok pakai n? Apel dalam bahasa Inggris adalah apple, yang huruf awalnya adalah a. Maka kita pakai artikel an, ya. Saya ulang sekali lagi ya. Gunakan artikel a jika katanya diawali bunyi konsonan, seperti contoh book ini ya, awalnya adalah huruf B, konsonan B. Sementara an digunakan katanya diawali bunyi vokal, an apple. Awalnya adalah huruf A, huruf vokal A. Ya, sudah. Ini ada beberapa perkecualian, yaitu yang penting adalah mendengarkan bunyi awal dari katanya, bukan hanya tulisannya. Contohnya, uniform, seragam. Diawali huruf U yang adalah vokal. U kan huruf vokal nak ya, tapi bunyinya adalah diftong Y. Jadi artikel yang tepat untuk kata ini adalah A, mengacu pada bunyi awal katanya ya. Ini ada pengecualian jika tulisannya memang huruf vokal tapi bunyinya kalau kalian baca itu misal ini kan tulisan uniform ya. Tapi dalam bahasa Inggris bacanya adalah uniform. Maka bahasa Inggrisnya sebuah seragam. Sebuah seragam berarti
A uniform. Tergantung bacanya. Maka kita pakai A. Ya, mengacu pada awal katanya. Lalu bunyinya ini. Lalu kata our, ini kan tulisannya hour. Tulisannya diawali huruf H adalah konsonan, tapi bunyinya A, tapi kalian baca adalah our, yang adalah huruf vokal. Jadi kita harus menggunakan artikel n untuk kata ini. Berarti ini a uniform, ini adalah an hour, ya. Kalau ini tergantung diawali dengan huruf konsonan tulisannya atau diawali huruf vokal karena tulisannya. Kalau ini pengecualian jika meskipun diawali dengan huruf vokal atau huruf konsonan tapi bacanya itu tidak sesuai tulisannya, maka artikelnya bisa berbalik. Next. Another example. Contoh yang lain untuk artikel A. A pencil, a chair, a paper, a lion. Yang terakhir tadi a uniform karena dibaca U. Oke, next. Example artikel an. An eraser karena diawali E, ya. An elephant diawali E, an orange diawali O, an audio diawali A, an hour karena bacanya vokal, jadi pakai an. Oke, next. Things in our bags. Things in our bag. Observing and asking question. We will learn to tell the names of the things that we often have in our bags. Here are what we will do. First, we will listen to our teacher say the names of the things we often have in our bags. Then, we will repeat the words after the teacher one by one. Ini pertama, kalian mendengarkan apa yang guru katakan, nama-nama benda yang ada di tas kalian, kemudian repeat after the teacher word, ya. Dan ulangi. We will say the word loudly, clearly, and correctly. Jangan lupa yang keras, jelas, dan benar. Oke, next. Ini benda-benda yang ada di tas kamu, ya. 2 pencils, a ruler, a glue, a rubber, some books, a bottle, a lunchbox, a sharpener, a pair of scissors, Nah, ini adalah benda-benda yang kamu letakkan di tas. Biasanya ada pensil. Oh, ini ada two di depannya. Ini ada sebuah, ya. Ini ada beberapa. Berarti ada jumlah satu, jumlahnya cuma satu dan jumlahnya cuma dua. Ada beberapa, lebih dari satu. 2 pencils, 2 pencils. Lo ada S di belakangnya karena lebih dari satu, berarti belakangnya ada S. A ruler, tidak ada S karena cuma satu. A glue, sebuah lem, itu juga tidak ada S di belakangnya karena cuma satu. A rubber, some books. Nah, ini beberapa buku. Kalau beberapa berarti bisa kata bendanya bisa ditambahi S di belakang. A bottle, a lunchbox, a sharpener, a pair of scissors. Nah, ini kok S pakai S karena kan sepasang, lebih dari satu, ya. Oke, kita mempelajari perbedaan jamak dan single dan jamak.
Ada singular, ada plural, ya. Ini. Perbedaan singular dan plural noun. Singular tunggal. Kalau plural jamak, ya. Singular itu tunggal. Contohnya tadi ada artikel e dan en di sebelum noun. Kalau plural ada tambahan s di belakangnya, jamak. Singular. Singular noun merupakan kata-kata benda atau nominal tunggal, yakni yang jumlahnya hanya satu. Bentuk dasar seluruh nomina atau singular dan diawali preposisi berupa e atau n atau one, ya, yang artinya satu, sebuah, seorang, sebiji, itu ya, pakai e, n, one atau gitu ya. Singular itu karena satu, bendanya cuma satu. Contoh, one chair, an orange, a wish. Oke, ada pertanyaan untuk singular? Ya. Yang kedua, ya ada a girl. Plural. Plural noun merupakan kata-kata benda atau nomina jamak yang jumlahnya lebih dari satu. Jumlah atau ukuran 1,5 sudah termasuk nomina jamak. Untuk jenis nomina ini, preposition dapat berupa angka ya, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ada juga beberapa some, many, several, a lot of, a few, ya. Semua proporsi ini hanya dapat digunakan nomina jamak dan dapat dihitung. Countable nouns yang dapat dihitung pasti ada awalnya ada proporsi angka, kemudian ada kata some, many, dan lain sebagainya. Contoh, 4 chairs, 3 kursi. Kok 3 kursi itu salah ya. 4 chairs berarti 4 kursi. Saya benarkan saja. Empat kursi. Some orange, ada S di belakangnya, berapa jeruk, a lot of wishes, banyak harapan. Kemudian several girls, beberapa gadis, ada S di belakangnya ya. Jangan lupa kalau plural pasti ada S di belakangnya. Ini aturan singular dan plural. One car, two car, a shop, three shops. One picture, ini mayoritas nomina diberi akhiran s. Ini ya contohnya. Kalau tambahan is, kata yang berakhiran HCHSS dan X. One dish, 4 dishes. A sandwich, 5 sandwiches. One stitch, 6 stitch. A baby, 2 babies. Ya. A category, 3 categories. Okay, next. Bila nomina akhir konsonan huruf mati Y, one butterfly, 4 butterflies, ini ditambahi is ya di belakangnya ya. A family, families. Terminatory, 6 terminatory. Bila nomina berakhiran fe, maka ubah akhiran tersebut dengan face. One shelves, 2 shelves. Ini. Ya. Knife, knives, wife, wives. Kalau beberapa
istri. Ada pengecualian kata-kata believes, chiefs, chief, calf, roof yang akhirnya tidak diubah melainkan hanya ditambahi s. One wolf, some wolves, a leaf, a lot of leaves, some tomatoes, a tomato, a lot of some of tomatoes. Okay, next. Bila nominal akhiran o, maka diubah menjadi os. Volcano to volcanoes, ya. A hero, a lot of heroes. Namun ada beberapa kata yang ditulis menggunakan kedua akhiran tersebut tetap sama. One piano, three pianos. A zoo, four zoos. Tornado, several tornadoes atau several tornadoes. Berapa nominal memiliki jamak yang tidak bisa, artinya tidak mengikuti bentuk-bentuk seperti contoh di atas. A child, some children. Oh ini. Irregular, plural form. Tidak seperti jamak-jamak di atas ya. A child itu anak, tapi jadi some, ada beberapa anak berarti children. Ada man, tulisannya berganti many men. Ini A. Woman, kalau banyak berarti a lot of women. Tooth berarti teeth. Foot, feet. Mouse, mice. Person, people. Sudah, next. Dan nominal yang bentuknya sama sekali tidak berubah menjadi jamak. Ini fish, two fish. A sheep, a lot of sheep. Once of. Ini contohnya ya. Berapa nominal meminjam bentuk jamak bahasa lain? A cactus, several cacti. Bacterium, a few bacteria. Crisis. One phenomenon dari three phenomena. Ini your duties. We will learn to tell the names of things that we really have in our bags. Here, what we will do, we will work in pair. First, we will show the things in our bag to each other. Second, we will tell each other their names and their numbers. Ini yang pertama, kita mengerjakan, kemudian tunjukkan benda-benda yang ada di tas kamu, kemudian ceritakan ini nama-nama bendanya ke teman kamu. We will use dictionary. Kalau kalian tidak bisa, kalian bisa menggunakan dictionary kamus. We will say the word loudly, clearly, and correctly. If we have problem, we will go to our teacher. Okay, next. Listen and repeat this dialogue. I have 2 rubbers. What about you? How many pens do you have? I have 3 pens. Ini ada 2 anak yang berdialog tentang sesuatu benda yang ada di tasnya. I have 2 rubbers. What about you? How many pens do you have? I have 3 pens. Okay, next. Ini ya. Misal yang ada di tas kamu adalah selain rubber,
Ini buku yang ada di tas kamu, ada 5, di tas teman kamu ada 6. Itu ya. Try to make a dialogue based on last sound. Misal, I have 2 rubbers. What about you? I have many pens. Do you have? How many pens do you have? Itu ya. Sini contoh dialog tadi. Example. I have 5 books. 5 books in my bag. How many books do you have? Ini contoh, I have 5 books in my bag. How many books do you have? I have 6 books in my bag. Gitu ya. Seperti itu. Sekarang the next child. I try to make dialogue ya. Jadi, we will report our finding to the class orally. Here are what we will do. First, we will plan what to say about each of our finding in our notebook, like the example. Then we will report all of finding orally to the class. Yang pertama, kita mengatakan dialog yang seperti tadi yang ada di buku catatan kamu seperti contoh, kemudian kita melaporkan apa yang kita temukan di kelas. Sudah? Nah, I have 2 rubbers and Ruli has 3 rubbers. Contohnya seperti itu. Okay, next slide. We will tell the names of the things and the dining table, the number of location. Here are what we will do. First, we will go around our school to identify the rooms and other facilities there and the number of each thing. Second, we will use dictionary to know the name. Then we will plan what to say about each of our finding in our notebook, like the example. Finally, we will report all our finding orally to the class. Yang pertama, kita mengelilingi sekolahan kita, kemudian mengidentifikasi beberapa ruang dan fasilitas yang ada di sana dan menjumlahkannya. Yang kedua, we will use dictionary. Kalau kita tidak tahu bahasa Inggrisnya apa, kalian bisa menggunakan kamus ya. Kemudian, we will plan what to say about each our finding in our notebook. Kemudian katakan apa yang kita temukan di buku kita dan seperti yang dicontohkan. Finally, we will report all our finding orally to the class, dan kita melaporkan apa yang kita temukan di depan kelas. Seperti ini. We have 15 classroom. We have 1 library. Ya, ini contohnya. Kenapa kok pakai we? Kan bahasa artinya kita, nak. We have, kita mempunyai 15 kelas. Kalau di sekolahan kita ada berapa kelas ya? Sampean hitung. We have 1 library. Nah, juga we have
one one canteen gitu ya, sampai 6 kalimat. Sudah, itu saja. Listen carefully the lesson in this video. Dengarkan baik-baik pelajaran yang ada di video ini. Kemudian try to ask your teacher kalau ada problem ya, ada masalah. Kalau kalian tidak bisa WA saya. Kemudian write some mind note in the slide presentation. Kalian bisa mencatat beberapa catatan inti ya di presentasi ini. In your English book, ini catat di buku catatan bahasa Inggris kamu. Kemudian do your duties in the classroom. Don't be late, jangan sampai terlambat. Oke, alhamdulillah. This is closing to our lesson. Thanks very much for your nice attention. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf ya. See you in the next lesson. Terima kasih. Bye-bye.